Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini Sami akan membahas tentang mobilitas sosial. Sebelum dilanjutkan, sekarang kita cari tahu dulu apa itu arti mobilitas sosial. Arti mobilitas sosial bukan maksudnya mobil, tapi mobilitas sosial berarti suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Sekarang kita bahas bentuk-bentuk mobilitas sosial. Apa saja mobilitas sosial? Bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, ini dia. Yang pertama adalah mobilitas vertikal. Apa itu mobilitas vertikal? Mobilitas vertikal adalah perpindahan kedudukan seseorang atau kelompok ke kedudukan yang tidak sederajat, yang lebih tinggi atau yang lebih rendah. Yang pertama adalah mobilitas vertikal naik. Adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Jadi, ini yang kita sukai, naik pangkat, naik jabatan. Emangnya siapa sih yang gak suka naik jabatan? Hansip aja pengen kalau dinaikin jadi polisi. Contoh mobilitas vertikal naik adalah seperti ini. Ini adalah Ibu Atika. Ibu Atika rajin bekerja siang malam, pekerjaannya juga bagus. Bosnya menyukainya. Sampai akhirnya ia mendapatkan kenaikan jabatan menjadi sekretaris perusahaan. Yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking, adalah penurunan status kedudukan seseorang. Proses ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan karena adanya perubahan hak dan kewajibannya. Selain dipecat, bisa juga diturunkan dari jabatannya. Nah, salah satu contoh mobilitas vertikal ke bawah adalah seperti ini. Misalnya, di satu kantor terdapat seorang karyawan bernama Budi. Budi malas bekerja. Kadang-kadang saat bekerja ia tidur, kerjanya asal-asalan, hasilnya pun tidak baik. Akhirnya karena selalu bermalas-malasan, Budi pun dipecat oleh bosnya. Nah, sekarang kita beralih ke yang kedua, yaitu mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Jadi ini adalah salah satu contoh mobilitas horizontal. Anggap saja ini Bapak Joni. Bapak Joni kerja di satu kantor. Lalu karena ia tidak betah di sana, ia pun pindah menjadi karyawan di kantor lainnya. Ini termasuk mobilitas horizontal karena tidak merubah kedudukan dari karyawan tersebut. Faktor struktural yaitu struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Jadi jangan patah semangat apabila kurang mampu dapat melakukan mobilitas sosial setinggi-tingginya, bahkan bisa menjadi presiden, orang kaya, bos, direktur, dan lain-lain.
Tidak seperti dahulu yang menganut sistem kasta Brahmana, Satria, Waisya, dan Sudra. Nah, ini ada salah satu contoh orang hebat yang awalnya bukan siapa-siapa. Ia adalah Khairul Tanjung, salah satu orang terkaya di Indonesia. Ia dijuluki si anak singkong. Awalnya ia tinggal di losmen kecil, tapi ia terus berusaha. Ia terus bekerja keras, mendirikan perusahaan, karirnya terus naik. Ia akhirnya menjadi pebisnis yang sukses. Selain faktor struktural, ini juga termasuk faktor individu. Yang kedua adalah faktor individu, yaitu yang membedakan dari orang masing-masing tergantung pengetahuan, ambisi, ide, dan kreativitas. Nah, yang selanjutnya adalah faktor sosial, bukan sosialita ya. Faktor sosial yaitu setiap perjuangan diawali dari ketidakpuasan. Ketidakpuasan akan status sosialnya mendorong manusia untuk terus berjuang segigih-gigihnya. Setiap manusia yang dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya, saat ia dilahirkan, tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Apabila ia tidak puas dengan kedudukannya yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi dapat menjadi pendorong terjadinya mobilitas sosial. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Yang selanjutnya adalah faktor politik. Stabilisasi politik sangat penting dalam melakukan mobilitas sosial. Bayangkan, apabila tidak ada kestabilan politik, terjadinya pertempuran sangat sulit atau bahkan tidak mungkin melakukan mobilitas sosial. Nah, ini yang terakhir adalah faktor kemudahan akses pendidikan. Apabila pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan mobilitas dengan berbekal ilmu yang sudah diperolehnya. Maka itu, kita harus bersyukur karena kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas yang memudahkan untuk melakukan mobilitas sosial. Faktor penghambat yang pertama adalah faktor kemiskinan, karena faktor kemiskinan menyulitkan orang-orang untuk mendapatkan pendidikan. Dengan begitu, secara tidak langsung itu juga menyulitkan orang-orang untuk melakukan mobilitas sosial. Yang selanjutnya adalah faktor diskriminasi, yang berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Kita sudah merasakan pahitnya diskriminasi saat masa penjajahan. Pembedaan antara orang Eropa dan orang pribumi Indonesia. Maka itu, jangan pernah mendiskriminasi seseorang atau kelompok, karena kita semua ini diciptakan sama. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang pertama adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan ini saluran mobilitas vertikal yang sering digunakan karena melalui pendidikan orang dapat mengubah statusnya. Lembaga-lembaga pendidikan merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal. Bahkan dianggap sebagai social elevator, perangkat yang mengangkat seorang dari kedudukan yang rendah
ke kedudukan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah saluran organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karirnya di organisasi politik. Misalnya Bung Karno, dia mendirikan PNI, dia berjuang terus sampai akhirnya dia bisa menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Nah, buat teman-teman yang nanti mau terjun ke dunia politik, jangan ya jadi kacang yang lupa kulitnya. Waktu masih dicalonkan, janjinya sungguh manis. Tapi saat sudah terpilih, mendadak amnesia, lupa akan janji-janjinya. Nah, yang selanjutnya ada organisasi ekonomi. Organisasi yang bergerak itu antara lain dalam bidang perusahaan ataupun jasa, umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal. Organisasi ekonomi itu antara lain koperasi dan badan usaha. Yang selanjutnya adalah organisasi profesi, yaitu organisasi yang ditujukan untuk profesi tertentu. Contohnya PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Lalu ada juga IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Lalu ada juga IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI. Ada juga IAAI, Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Dan IAII, Ikatan Ahli Informatika Indonesia. Yang pertama adalah membuat seseorang untuk lebih maju, yaitu dengan adanya mobilitas sosial vertikal. Orang ingin naik ke strata sosial yang lebih tinggi, otomatis mereka dituntut untuk menjadi lebih maju. Dampak lainnya adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Misalnya, Indonesia sedang mengalami perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Keberhasilan mobilitas sosial di Indonesia berarti membuat orang Indonesia memiliki kedudukan terhormat. Yang terakhir adalah meningkatkan integrasi sosial, karena akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh orang dengan status sosial yang baru, sehingga tercipta integrasi sosial. Sekarang kita beralih ke dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah terjadinya konflik. Hal ini sangat wajar karena mereka bersaing untuk mendapatkan kelas tinggi-tingginya. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, interaksi disosiatif awalnya adalah persaingan, kontravensi, dan berakhir sebuah konflik. Seseorang yang memiliki jabatan, kadang-kadang ia khawatir kehilangan jabatan tersebut. Bahkan pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, ia tak rela melepaskan jabatan tersebut. Ini dapat menyebabkan penyakit fisik maupun psikis. Solusinya adalah kita harus berlapang dada. Kesimpulannya, mari kita belajar dengan rajin, dengan tekun, agar nanti kita dapat melakukan mobilitas vertikal ke tempat yang lebih tinggi. Maka itu, tetap belajar, tetap semangat. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.